Halo, selamat pagi HOG Kids semuanya. Apa kabar? Tentunya bahagia, gembira, sukacita? Iya, sudah pasti. Pagi hari ini kita akan kembali beribadah secara online. Tidak masalah, sebab Allah kita tidak pernah terbatas kuasanya oleh tempat, ruang, dan waktu. Tema kita kali ini adalah siap untuk bersaksi. Apa tema kita? Siap untuk bersaksi. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah kami. Hari ini kami bersyukur karena kasih karuniamu tak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Hari ini sekalipun kami masih beribadah secara online, tapi hati kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kami tetap beria-ria di dalam Engkau. Kami berdoa hari ini buat bangsa kami. Tuhan memulihkan bangsa kami. Tuhan kembalikan bangsa kami seperti semula, sehingga kami bisa kembali beribadah di tempat ibadah kami, di gedung gereja kami bersama dengan teman-teman kami yang lain, sehingga hati kami lebih bersuka cita lagi. Kami bisa bergandengan tangan, bersorak, melompat, bernyanyi, beria-ria, menyembah Engkau bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami kali ini ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah di tengah-tengah kami, di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Kami tetap bersama-sama, kami satukan roh kami di dalam ibadah kami kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya yang percaya katakan amin. Kata kunci kita kali ini adalah di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, aku harus bersaksi. Sekali lagi, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, aku harus bersaksi. Yuk, sekarang kita mau puji Tuhan dulu. Siapkan dirinya, stand up please. Here we go. Na na
sent his son. He's the savior of the world, and now we can call him friend. God sent his son. He's the savior of the world, and now we can call him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, He's the Savior of the world, Savior of the world. God sent his son. He's the savior of the world, and now we can call him friend. God sent his son. He's the savior of the world, and now we can call him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, He's the Savior of the world, Savior of the world, Savior of the world. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku.
Ya, teman-teman masih ingat apa tadi tema kita? Aku siap untuk bersaksi. Teman-teman, kisah ini adalah tentang Yesus mengutus 70 muridnya. Kita bisa membaca di Lukas 10 ayat 1-10. Pada saat itu Yesus mengutus 70 murid-muridnya untuk pergi bersaksi, menceritakan tentang kabar keselamatan, bahwa hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan. Kemudian ke-70 murid itu mereka pergi berpasangan berdua-dua supaya mereka bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Teman-teman, mereka pergi mengunjungi rumah-rumah, mereka tahu siapa orang-orang yang belum diselamatkan. Mereka mau menceritakan tentang siapa Yesus itu. Kemudian ada juga yang menerima mereka, menyambut murid-murid itu dengan sukacita di rumahnya, menyuruh mereka masuk ke dalam rumahnya, dan kemudian murid-murid itu menceritakan siapa Yesus. Mereka tidak membawa makanan, mereka tidak boleh membawa makanan. Mereka harus menginap di rumah orang-orang itu supaya mereka bisa menceritakan, mereka punya banyak waktu untuk bersaksi tentang juru selamat yaitu Yesus Kristus. Mereka sangat bersuka cita, teman-teman. Mereka memberkati orang-orang banyak pada saat itu. Orang yang menerima mereka, mereka kasih berkat, mereka mendoakannya. Tetapi tidak semua begitu, teman-teman. Ada juga kalanya mereka tidak diterima. Mereka diusir. Ada orang yang tidak mau menerima kedatangan mereka. Mereka tidak suka diganggu, mereka tidak mau mendengar Tuhan Yesus. Bisa jadi kejadian itu, teman-teman. Tapi apakah murid-murid Yesus bersedih? Tidak. Kata Yesus, jikalau mereka tidak mau menerima engkau, tidak masalah. Kamu pergi ke tempat yang lain. Masih banyak orang yang ingin mendengarkan tentang berita keselamatan itu. Apa saja yang mereka lakukan? Mereka menolong orang-orang di pinggir jalan. Orang-orang yang sakit, mereka sembuhkan. Mereka doakan, teman-teman. Mereka juga menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang tidak bisa berjalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berjalanlah, maka orang itu bisa berjalan kembali. Bukan orang lumpuh saja, mereka juga mentahirkan orang-orang yang kena penyakit kusta. Mereka sentuh tangannya, mereka berkati, di dalam nama Tuhan Yesus, tahirlah kembali. Dan orang yang kena penyakit kusta itu menjadi tahir. Apalagi yang mereka lakukan? Mereka juga mengusir roh jahat dari orang-orang yang kerasukan. Tidak boleh ada orang yang dirasuki oleh setan, oleh iblis. Mereka langsung doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka perintahkan roh jahat itu keluar. Maka roh jahat itu pun keluar. Dan orang-orang melihat, teman-teman. Inilah yang dikatakan bersaksi. Murid-murid Yesus menunjukkan kuasa Kristus bekerja di tengah-tengah banyak orang. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Excuse me, James, what's happening? Jesus is sending us out to nearby towns to share the love of God and prepare the way for Him. The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His fields. Father, send more workers that the harvest may be great. Go, and remember that I am sending you out as lambs among wolves. Don't take any money with you, nor a traveler's bag, nor an extra pair of sandals, and don't stop to greet anyone on the road. As soon as you enter a home, say, God bless this home with peace. If the people living there are peace-loving, your prayer for peace will bless them. But if they are not peace-loving, your prayer will return to you. If the people of a town welcome you, eat whatever they offer. Heal their sick. And say, The kingdom of God has come near you.
Praise God. I am healed. Calm down. Hold him down. We're trying to get his arm. What is the matter with this man? An evil spirit has taken hold of him and he cannot be calmed. Come out! Thank you. Thank you. Nah, teman-teman, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mau bersaksi? Di mana? Di sekolah. Bisa, teman-teman. Kita sebagai seorang pelajar, kita selalu bertemu dengan teman-teman kita di sekolah. Saat belajar, kita bisa bersaksi tentang Kristus, mengingatkan mereka, teman, kalau kerja, beri yang terbaik untuk Tuhan kita. Bisa juga sambil kita jalan, sambil ketawa-ketawa, pergi ke sekolah, kita menceritakan kepada teman kita bagaimana tadi pagi Tuhan Yesus menolong kita. Kita tidak bisa bangun pagi. Mungkin kepala kita sakit, tetapi kita diingatkan untuk berdoa. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menyembuhkan kepala saya sehingga hari ini saya bisa pergi ke sekolah loh teman. Nah, boleh juga demikian. Sambil duduk-duduk, sambil ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, kita menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menolong mama kita. Bagaimana kita tadi ingin melakukan kebohongan, tapi tiba-tiba Roh Kudus menegur saya sehingga saya tidak jadi berbohong. Nah, boleh. Kepada siapa lagi kita bercerita tentang kebaikan Tuhan? Boleh kepada dosen kita, kepada guru kita, Pak guru kita di sekolah. Boleh teman-teman kita ceritakan, Pak guru, tadi aku mengalami kebaikan Tuhan loh. Boleh teman-teman. Siapa tahu guru kita belum menerima Yesus, belum percaya kepada Yesus. Kita bisa menceritakannya. Kita cuma bilang, Pak guru, Bu guru, Tuhan Yesus itu juru selamat loh. Dia bisa menolong Pak guru. Tuhan Yesus mengasihi Pak guru loh. Boleh. Sederhana saja ceritanya teman-teman. Nah, teman-teman tahu tidak, ada seorang tokoh namanya Bapak Nommensen. Ingwer Ludwig Nommensen. Siapa dia? Dia adalah tokoh yang menyampaikan kabar Injil kepada masyarakat di Tanah Batak, di Silindung. Karena Bapak Ludwig Ingwer Nommensen inilah, makanya hari ini kita orang Batak bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dialah orang Batak menjadi percaya kepada Yesus. Padahal dia bukan orang Batak loh teman-teman. Dia adalah seorang Jerman. Tetapi karena hatinya yang mengasihi Tuhan, akhirnya dia tinggal di Tanah Batak. Orang Batak lebih mengenal dia. Dan dia matinya juga di Tanah Batak di Indonesia. Teman-teman, siapakah di antara kita yang mau menjadi saksinya Kristus, menceritakan tentang kebaikan Kristus kepada banyak orang, supaya banyak orang yang belum diselamatkan menjadi selamat? Ayo semuanya angkat tangan yang mau menjadi saksinya Kristus. Seperti Bapak Nommensen, sekalipun dia bukan bangsa Indonesia, tapi dia mau mati bagi bangsa Indonesia demi keselamatan orang-orang Batak dan mengenal Kristus. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ada orang yang mau menceritakan tentang Yesus kepada kami, sehingga kami hari ini bisa mengenal Engkau, yaitu Bapak Ludwig Ingwer Nommensen, yang sudah menjadi pemberita Injil bagi kami. Hari ini Tuhan, kami tahu bukan hanya murid-murid-Mu, bukan hanya Ludwig Ingwer Nommensen yang akan bersaksi tentang Engkau ke penjuru dunia, ke ujung-ujung bumi, tetapi aku juga, Tuhan, hari ini kami mau HOG Kids, mau menjadi saksi Tuhan, mau menceritakan tentang Engkau kepada banyak orang. Karena banyak orang harus diselamatkan. Ini kami Tuhan, kami beri hidup kami, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Semua anak-anak
yang diberkati Tuhan, yang rindu hidupnya untuk menjadi saksi bagi Kristus. Mari kita menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Berkat dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Allah Roh Kudus yang akan menolong kita semua untuk menjadi saksi dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Jadilah saksi Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ayat hafalan kita kali ini teman-teman dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Jadi, janganlah kamu malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ini ayat hafalan kita, jangan lupa dikirim sama Bu Ame. God bless you.